Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan Samsuri, pemerhati budaya, penggiat kegiatan sosial, yang pada intinya penggiat dan membawa anak-anak muda untuk supaya bisa berguna gitu kan untuk bangsa dan negara. Nah, di sini karena kami pembina di beberapa organisasi khususnya kepemudaan. Nah, di sini kami kebetulan kedatangan narasumber nih yang cantik nih, Neng Asih dari Karawang gitu kan, generasi milenial, sehingga semoga ke depan ini generasi milenial bisa menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, kan gitu. Nah, di dalam pergolakan zaman begini ya, otomatis ke depan ini generasi Neng Asih nih yang harus luar biasa. Karena apa? Kan ini semuanya regenerasi. Nah, mari kita persiapkan itu. Nah, apa kabar Neng Asih? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bapak? Oh, waduh, Bapak mah baik-baik saja. Si Neng Asih teh menigelis gitu nya tuh. Neng Asih di Karawang itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan nih Neng Asih dari Karawang, generasi milenial Karawang. Ini kan sebentar lagi mau pemilu ya. Pilkada maupun pilpres semualah gitu. Pileg gitu, legislatif. Apa sih yang diinginkan generasi milenial dan generasi Z ya, Gen Z ya kalau tidak salah, itu terhadap calon-calon pemimpin yang akan datang? Terus apa sih yang diinginkan oleh khususnya generasi milenial Karawang dengan keadaan Karawang saat ini? Menurut saya sih ya Pak. Iya, menurut pandangan Asih, menurut pandangan saya yang nanya ya dibalik kita mah sok diomongin wae Asih mah. Jadi daging dugi abi ya. Sok lanjut. Kumaha? Sebagai pandangan saya itu ingin pemimpin yang adil, yang bisa mengayomi masyarakatnya, tentunya yang bisalah melihat ya masyarakat tentunya yang daerah yang bawah itu yang belum sama pemimpinnya inilah ya Pak, yang belum maksimal ya. Ya mungkin belum terlihat atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Nah, saya itu ingin apa sih namanya ya, menginiin lapangan pekerjaan ya tentunya. Oh iya, itu isu lah Pak, isu pekerjaan tuh di Karawang ini lagi santer nih. Iya. Ya karena itu. Ya kami juga dapat dapat sumber ya, dalam arti kata dapat ya curhatan lah gitu kan, bahwa masyarakat Karawang ini malah banyak yang pengangguran katanya. Iya, gitu, malah masyarakat pendatang ya yang banyak bekerja ya di pabrik-pabrik ya. Itu. Oke, ya, terus tuan rumahnya sendiri malah susah ya cari pekerjaan seperti wah, itu. Dengerin tuh pemerintah Kabupaten Karawang. Ya. Kasihan ini. Jadi gimana ya? Jadi ini setempatnya aja gitu, masyarakat setempatnya aja bisa keluar kota untuk mencari pekerjaan, sedangkan di Karawang itu tempat industri terbesar ya Pak ya. Iya. Sumber pajak negara terbesar salah satu dari Karawang. Ya, dari itu pendapatan pajak ya. Ya mungkinlah untuk daerah Karawang juga ya ingin apa sih namanya, ini lapangan pekerjaan juga seperti itu. Mungkin kurang terlihatnya sama pemimpin atau gimana ya, mungkin kurang tahu seperti itu. Oke, ya. Oh, itu harapannya ya? Iya, harapan ke depannya seperti itu. Harapan ke depannya supaya pemimpin yang akan datang lebih mengutamakan akamsi ya. Akamsi itu artinya? Kurang tahu. Anak kampung sini. Jadi lebih mengutamakan KTP penduduk asli Purwakarta lagi, Karawang. Karena kebetulan Purwakarta juga sama, menginginkan hal yang sama. Jadi dalam arti kata kita ini di Purwakarta kebetulan alhamdulillah dikunjungin oleh Neng Asih. Karena Neng Asih ngelihat baleho saya ganteng katanya ya. Jadi pengen kenalan. Aduh, alhamdulillah. Gitu kan. Ya salah satunya itu Neng Asih. Jadi
saya sendiri memperkenalkan diri juga nih, Ramlan Samsuri yang biasa disebut Kakang Prabu. Ya intinya kenapa insya Allah tahun ini saya masuk ke pileg ya, legislatif, caleg DPR RI dari Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Salah satunya itu. Ya terus terang saya bukan orang politik gitu kan, saya juga baru masuk tahun ini dalam konteks karena ingin tahu apa sih yang menjadi sulit gitu loh. Karena terlalu banyak keluhan-keluhan setelah saya, karena saya kembali lagi, saya pembina Asgas RI, saya pembina Lembaga Investigasi Negara, saya pembina LPP Tipikor, saya pembina Yayasan Bantuan Hukum, Yayasan Bantuan Hukum LMMRI, GAN, Gerakan Anti Narkoba. Saya juga pembina di Genpari, Gerakan Pencinta Pariwisata Republik Indonesia atau Prawita Nusantara. Saya juga pembina di Majelis Adat Sunda. Saya juga pembina Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional 25 negara. Jadi dari saudara-saudara saya yang di daerah, karena ini kita membina hampir dari 20 semua provinsi dan internasional juga yang kaitan 25 negara tadi, Federasi Pencaksilat, keluhannya sama. Ya. Ada yang masalah lapangan pekerjaan, terus ada yang masalah budaya yang tidak terakomodir budaya, dan masalah pangan. Ya. Ya kan, masalah pertanian. Ya alhamdulillah selama kurun waktu beberapa tahun ke belakang kami berkarya. Kami tidak mau protes, kami tidak mau bikin kritik-kritik ke pemerintah, ngapain lah, nggak penting juga ya. Jadi gitu Neng Asih, kalau kita berkarya aja, berkarya nyata, sunyi, senyap, selesai. Ya kan gitu loh. Berkarya nyata, wujud, jadi narasi, alat bukti, dan solusi. Jadi jangan narasi saja, ya kan? Iya Pak. Jangan narasi saja, betul nggak, Neng Asih? Betul sekali. Banyak kan sekarang ini narasi saja. Jadi harusnya narasi, alat bukti, baru bisa dapat solusi. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, iman, Islam, ihsan, asah, asih, asuh. Kan ayah asih Jadi Siliwangi. Jadi di Siliwangi mah gitu. Membantu pemerintahan yang sah, membantu rakyat, bisa dengan tenaga ya tenaga, bisa dengan pikirannya pikiran, bisa dengan uang ya uang, materi ya, bisa dengan waktu ya waktu. Jadi kami mengajak seluruh anak bangsa, ayo sama-sama. Nah, contoh kemarin tuh alhamdulillah nih, kami bisa panen raya di Bima tanggal 2023. Kemandirian pangan, programnya presiden kita kan luar biasa, harus didukung, ya kan? Ya alhamdulillah kami dukung tanpa membebankan anggaran kepada negara. Tanpa APBD kami bisa panen raya. Jadi gak usah ribut, gak usah saling salah-salahin. Habis sekarang itu banyak orang berteori, teori aja panjang, narasi aja panjang. Akhirnya apa? Hanya politik identitas, hanya tidak ada. Ya toh? Iya. Makanya saya kasih gelar tuh orang-orang tersebut. Kalau orang Sunda, saya kasih gelar karena saya orang Sunda gitu kan. Saya akan kasih gelarnya Sanghyang Huntu Ririaban. Ngariabe ngahuntu terus mereka ririaban curang teh. Terus tuh. Iya. Nyari ose hunggu atau nato. No action talk only gitu kan. Orang ale mah. Gitu. Hanya buat meninak bubukan, kasihan. Tapi rakyat juga harus cerdas nih ngasih. Kalau nanti ada calon-calon ngasih duit 100.000, 200.000 jangan diterima. Itu money politik. Sama dengan nanti Neng Asih ini menggadaikan suara Neng Asih selama 5 tahun. Kenapa biaya politik di Indonesia ini mahal? Nah rakyatnya juga kadang-kadang suka minta kepada calon-calon pemimpin. Akhirnya kan calon pemimpin mau nggak mau ngasih. Karena rakyatnya minta, tolong rakyat Indonesia aja jangan jadi pengemis juga. Kalian ini adalah putra-putri leluhur Nusantara. Kita ini bukan bangsa pengemis, kita ini bangsa pejuang. Akibat kalian mengemis, meminta ke calon-calon dewan, harga diri kalian cuma dibayar selama 5 tahun cuma 100.000. Nah, gini ya Pak ya, sebagai saya nih diri sendiri nih kayak gini, mungkin kayak di luaran sana juga banyak ya seperti saya kayak gini.
geng milenial yang seperti inilah yang sukanya medsos atau Ya, gimana. ya. Nah, kurangnya ya Bapak, kurangnya politik atau hukum, mungkin saya kurang mengerti ya. Ya. Seperti itu. Jadi makanya kebanyakan ya di daerah kami kurangnya ini Edukasi ya. ya, seperti itu. Jadi kebanyakan pemimpin di daerah kami itu ya tidak melihat nih masyarakat di bawahnya itu seperti apa. Oh, masa sih? Iya, jadi kebanyakan yang ini iyalah kayak makan ini rakyat aja. PHP. Iya. Ya kan, pemberi harapan palsu gitu kan. Kalau sudah jadi dia itu lupa sama Iya. masyarakat setempat. Ya, PHP. Seperti itu. Gitu. Kadang kayak yang kadang yang nggak punya itu nggak terlihat seperti itu Pak. Jadi yang dipandang itu yang deket-deket saja sama pemimpin tersebut seperti itu. Nah, gitu makanya ke depan harus lebih cerdas lagi. Tanya mereka calon-calon pemimpin itu karyanya sebelum menjadi pejabat, Iya. waktu jadi rakyat dia punya karya apa gitu. Jadi, Ya kan? Gitu jadi loh. Bapak sudah ini ya membuktikan banyak sekali ya tentang apa sih namanya karya Bapak tersebut ya, mana-mana. Lagi Neng Asih, sebetulnya kami itu tidak mau juga dikenal, diberitakan gitu segala macam gitu kan. Selama ini kan kami senyap selama bertahun-tahun ya, bergerak senyap, membantu rakyat, tidak perlulah pada tahu kan gitu loh. Karena kita ini Siliwangi, kita ini saya selalu diajarkan oleh leluhur saya, oleh eyang saya, oleh kakek saya, oleh bapak saya terakhir almarhum. Syariat, tarekat, hakikat, intinya untuk mencapai kemakrifatan. Kemakrifatan sejati itu adalah apa? Cinta kasih, welas asih, kebaikan, sebarkan kebaikan dengan sifat asah, asih, asuh, silih memberikan kewangian. Berbuatlah kamu baik, karena sebaik-baiknya manusia berguna untuk makhluk Allah yang lainnya. Itu nasihat bapak saya almarhum dan kakek saya dulu. Master yang minimal kamu jangan membebankan pemerintah. Cari solusi, bukan nyalah-nyalahin pemerintah. Karena pemerintah juga nggak mudah ngurusin negara. Negara iya sakitu luasna, penduduk sakitu lobakna, kan gitu. Jadi orangnya jadi rakyat harus ikut serta membantu, dan itu kami lakukan. Itu awalnya motivasi kami, dan alhamdulillah kami bertemu dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, bersepakat bersama, kita bergotong royong, berjibaku tanpa harus membebankan kepada siapapun. Kami juga membutuhkan ya pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat. Ya harus. Tentunya ya. Samsuri Yang- udah ada nih, ya. R Samsuri. Kan Ramlan Samsuri, kadang-kadang disingkat R Samsuri. R-nya itu rakyat, S-nya itu sejahtera, Iya. A-nya itu adil, M-nya itu makmur, S-nya sentosa, Iya. U-nya itu untuk, R-nya itu republik, I-nya Indonesia. Itu Ada semua ya. ada semua. Ternyata orang tua saya memberikan nama itu ada artinya itu. Oh, seperti itu. Jadi saya bebankan tanggung jawab dari orang tua saya sendiri, bagaimana caranya. Kamu bukan siapa-siapa nak, ya kan? Kamu hanya rakyat biasa, tapi kamu tunjukkan bahwa kamu rakyat biasa pun bisa berguna untuk rakyat yang lainnya. Itu dan termotivasi ke dalam diri saya, dan alhamdulillah kami wujudkan dan bisa panen raya di Bima. Kemarin TPA Sari Mukti di KBB itu yang nggak bisa selesai-selesai, alhamdulillah gas metannya kita urai. Terlepas pemerintah daerah KBB mau mengakui atau tidak mengakui, bodoh amat. Saya bilang ke saudara-saudara saya, nggak usah, kita nggak perlu pengakuan, biar Allah dan leluhur yang tahu, ya kan? Siapa yang sebetulnya bekerja, gitu kan? Ya kan, gitu. Karena kadang-kadang itulah susah lah, kita nggak perlu pengakuan dari manusia lah, dari Gusti Allah dan daripada leluhur aja lah, kan gitu aja, ya kan? Nawa itu kita yang penting membantu, jangan sampai permasalahannya berlarut-larut, ya kan? Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Itu juga makanya, nah karena kembali lagi, saya juga punya keterbatasan yang ngasih. Kami semua saudara-saudara yang seperjuangan ini juga punya keterbatasan kewenangan dan kebijakan. Ya mau nggak mau, saya harus tergerak ikut masuk ke dalam sistem pemerintahan. Yang paling mudah ya pileg, kan gitu. Dan alhamdulillah diakomodir oleh Partai Persatuan Pembangunan.
Ya kan, kami diakomodir oleh Partai Persatuan Pembangunan. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan. Satu visi soalnya dengan kami. Silih asa, silih asi, silih asuh. Silih wawangian. Nah, Siliwangi. Nah, ini Partai Persatuan Pembangunan. Pembangunan berarti Siliwangi jadi silih wangun. Ya nggak? Ya. Silih wangun, wangun jiwanya, wangun badannya, wangun bangsanya, wangun segala-galanya dengan cinta kasih, dengan welas asih. Kebetulan nih ada Neng Asih, pas nih. Ayah Asih. Karena apa? Memimpin itu, memimpin suatu bangsa atau suatu kaum itu harus dengan rasa. Kan dengan rasa, dengan cinta kasih, dengan welas asih. Makanya eyang kami Sri Baduga Maharaja Jayadewata Sang Pamanah Rasa atau Raden Pamanah, karena dia dengan asihnya, dengan kasihnya, ya kan, seperti Kanjeng Rasul juga dengan welas asih, dengan sidik, tablik, fatonah dan amanah. Simple kok, apa sulitnya sih, ya kan? Yang penting dengan cinta, dengan rasa, kan gitu poinnya ya. Poin dari pembicaraan ini yang ngasih ya, generasi milenial ini dan Gen Z ini, karena kalian adalah sangat teredukasi, ya kan, kalian memegang kendali dengan sosmed, gitu. Sekarang sosmed itu dikendalikan oleh generasi kalian nih. Iya, memang. Bener nggak? Iya, benar Dalam sekali, Pak. konteks ini, ya coba berikan suatu edukasi kepada saudara-saudara yang lain untuk apa namanya, untuk supaya memilih pemimpin itu yang dilihat itu karyanya, bukan politik pencitraan, dan karyanya sebelum jadi pejabat, Iya. pas jadi rakyat. Kalau masih jadi rakyat aja sudah berkorban untuk saudara-saudara, untuk rakyatnya yang lain, jadi pejabat pun akan lebih dahsyat karena pegang kewenangan. Iya. Ya kan? Dengan kewenangan kita lebih bisa maksimal. Ya. Betul nggak? Betul sekali, Pak. Tapi kebanyakan ya yang sudah itu banyaknya PHP ya. Nah, itulah masalahnya. Untuk supaya jangan PHP, sederhana track record yang dilihat. Iya. Betul nggak? Yang sudah tercapai saja. Itu. Ya ibarat kasarnya saya nih, mau dipilih syukur juga nggak masalah. Kan gitu loh. Ya kan? Iya. Yang penting apa adanya saya bicara. Nih loh, karena saya dari rakyat. Oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya ini dari rakyat. Kalaupun saya masuk ke Senayan, saya ini wakil rakyat. Kalau wakil rakyat, otomatis ketuanya kan rakyat. Bosnya kan rakyat, bener nggak? Bener nggak? Iya, benar sekali, Jadi Pak. saya tidak punya visi misi. Intinya rakyat maunya apa, saya perjuangkan, itu aja selesai. Kalau visi misi saya ya nanti janji-janji palsu. Ya, kebanyakan lupa sama rakyatnya. Nah, betul nggak? Sudah Begitu. Jadi jangan masyarakat juga jangan tipis kuping, jangan mau diadu domba. Ini penting nih. Salah satunya nih besok pemilu, terlepas memilih siapapun, ya kan, tetap persatuan dan kesatuan bangsa ini harus dijaga. Betul tidak? Iya. Jangan sampai tercerai-berai gara-gara pengen milih si A, milih si B, berantem, putus sama pacar, cerai sama istri gara-gara ini, saking fanatiknya. Kenal juga enggak, ya bener nggak, Neng? Iya. Kenal juga enggak, masih segitunya itu ngebelain. Ya itu jangan sampai keutuhan bangsa kita harus jaga. Terus satu lagi, jangan mudah percaya berita-berita hoak, berita-berita yang menyudutkan, berita-berita yang mendiskreditkan tanpa alat bukti. Hati-hati sosmed itu. Salah satunya yang tadi, Iya. masalah kepolisian, kan katanya menyentuh ke hukumnya pasti kepolisian kan, polisi begini, enggak seperti itu, Neng. Kita jangan pernah berpikir jelek. Instrumen negara ini salah satunya kepolisian. Ingat, tanpa kepolisian negara ini pun nggak bisa berdiri. Iya. Betul tidak? Itu kan hanya segelintir oknum. Iya. Kalau bicara oknum, oknum kiai juga banyak. Ayo, oknum pendeta juga banyak, oknum masyarakat juga banyak, oknum pejabat pemerintahan juga banyak. Betul nggak? Betul. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Neng. Tapi mari kita sama-sama bersatu untuk memperbaiki, melengkapi ketidaksempurnaan tadi, kekurangan tadi, ya kan? Polisi sekarang jauh lebih baik. Dengan slogannya Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit,
dengan presisinya itu udah jauh lebih baik, lebih terbuka, lebih humanis. Enggak lah, saya sampai detik ini polisi tetap luar biasa, TNI juga luar biasa, instrumen-instrumen lain pun luar biasa dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa. Iya. Neng bisa bayangin kalau nggak ada polisi atau nggak ada TNI, kayak apa negara ini? Barbar nanti, betul nggak? Oke? Oke, pokoknya saya mengedukasi juga nih kepada Neng Asih, jangan mudah hoak, jangan mudah ini nanti tidak baik, ya. Jadi generasi milenial itu generasi yang cerdas, ya kan, yang bisa tahu, tidak asal mengeluarkan berita, apalagi copas ya, copy paste, dianalisa dulu itu berita di sosmed, kira-kira ini baik atau tidak. Nah, di situ, itulah yang namanya kita cerdas dalam menyikapi teknologi informasi. Karena ingat, teknologi informasi bisa bikin juga jadi sengsara buat kita kalau kita salah ininya. Betul nggak? Betul sekali, Pak. Terus apa lagi? Terus saya mau bertanya sama Bapak untuk kedepannya. Nah, di sini kan ada beberapa oknum ya. Ada beberapa oknum itu yang apa sih namanya, tidak melihat untuk daerah bawah, daerah untuk miskin ya. Maksudnya ya di garis bawahi yang nggak ada lah, maksudnya gitu ya. Yang gimana ya modelnya, yang limbah kayak gitu. Itu ada salah satu oknum, mungkin nggak di daerah saya juga ya, mungkin banyak di luar sana juga. Nah itu nggak ini apa sih namanya, nggak ngelihat masyarakatnya itu Pak, seperti sampah, limbah-limbah, limbah industri dan lain-lain. Nah ini pun kita lagi ngurusin itu. Iya seperti itu Pak. Jadi gini, kalau saya dan tim saya dari Asgas RI khususnya dan dari LIN, jadi gini, saya selalu menginstruksikan kepada saudara-saudara saya. Kemarin juga udah tuh ke daerah Wanaherang sana untuk menyebarkan mikroba ya, supaya supaya terurai. Sama di Riau juga kami tanah terkontaminasi minyak sumur yang tidak bisa dipakai penduduk kita, alhamdulillah bisa dipakai. Jadi kalau saya tidak mau ngejar oknum, Neng, ngapain kita ngejar oknum, ribut sama oknum, ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Kami lebih senang aplikasi ke lapangan, permasalahan masyarakat apa? Limbah. Yaudah kita selesaikan limbahnya. Kebetulan kita punya mikroba PA. PA itu adalah penutrisi alami 63. 63 itu kaitan dengan Sunan Gunung Jati, 9 wali kan, 6 dan 3 kan 9, ya kan. Garuda, ya kaitan dengan Garuda, lambang negara kita. Dengan mikroba PA 63 Garuda sudah banyak manfaat yang luar biasa. Salah satunya buat di pertanian dan buat pengurai limbah tadi. Termasuk yang di TPA Sarimukti, yang di Cipatat Bandung itu KBB, itu gas metannya itu terurai dengan mikroba tersebut. Berarti sangat membantu sekali ya Pak ya mikroba tersebut. Betul, itu mikroba itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang Allah sudah menciptakan. Allah itu menciptakan apapun di muka bumi pasti ada gunanya. Tentunya sudah banyak contoh atau buktinya ya Pak. Betul, banyak, nanti portfolio saya buka. Karena apa? Dengan Allah menciptakan, yang semua ciptaan Allah ada gunanya, tapi kita sebagai manusia harus berpikir, harus punya ilmu. Makanya yang menyelamatkan manusia di muka bumi itu cuma 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, ya toh, sodaqoh amal jariyah, ya kan, anak yang soleh. Begitulah perbincangan kami dengan Neng Asih dari generasi milenial Karawang, yang sangat luar biasa, kritisnya bagus, pertanyaannya juga bagus, ya toh, harapannya ke depan juga bagus, ya kan, ya kan. Nah udah ya, yang pasti saya juga sudah lagi memperjuangkan untuk para pekerja pribumi ya Karawang, untuk lebih diprioritaskan. Ya kita lakukan perjuangan itu. Nah, terima kasih Neng Asih sudah mampir di Ramlan Samsuri Channel. Wow, saya udah punya Ramlan Samsuri. Di Ramlan Samsuri Channel ini, alhamdulillah dapat kunjungan pertama Tinu Gelis Neng Asih, sesuai dengan filosofi Siliwangi, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh.
Siliwangian. Itulah Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ternyata Bapak Ramlan Samsuri ini calon anggota DPR RI untuk pemilihan di daerah Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Yuk, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk memilih Bapak Ramlan Samsuri ini dari partai P3 ya. Oke guys, semoga Bapak Ramlan Samsuri ini bisa menjadi sosok yang amanah. Jangan lupa ya, untuk pemilih Bapak Ramlan Samsuri ini di partai P3 ya. Tentunya untuk di daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dadah.